Bab 34, Dua Pilihan. Yongki sudah tidak tahan menahan rasa laparnya. Dia memilih untuk makan di sebuah restoran terdekat. Dan betapa terkejutnya jika dari kejauhan dia melihat Indria yang tengah makan dengan beberapa lelaki setengah baya. Ada satu yang tampak masih gagah tetapi hanya terlihat dari belakang. Untung saja aku memakai topi, batin Yongki menunduk. Sambil makan dari kejauhan, dia melirik ke arah istri. Semua tampak begitu menghormati Indria, walau usianya jauh lebih muda dari mereka. Mereka pasti anak buah ayahnya. Hebat juga Indria, bilang liburan tapi masih ngurus kerjaan, batin Yongki. Melihat Indria dan rekan-rekannya sudah selesai makan, Yongki buruan makan dengan tergesa-gesa, sebab ingin mengikuti, sampai dia sendiri belum terlalu kenyang. Beberapa lelaki setengah baya kembali ke perusahaan. Sedangkan ada satu lelaki yang gagah tadi masih menemani Indria. Astaga, aku tidak bisa melihat wajah lelaki itu, batin Yongki penasaran. Sebab Hasbi dalam posisi duduk membelakanginya. Yongki terus memantau dan mengikuti mereka yang ternyata menuju ke hotel. Indria masuk ke kamarnya sendiri, sedangkan Hasbi masuk ke kamar di ujung setelah melewati kamar Indria. Siapa ya lelaki itu? Kenapa perasaan aku tidak enak? Gumam Yongki resah. Dia terus mondar-mandir di depan kamar hotel Indria dan teman lelakinya. Ingin sekali mengetuk pintu tetapi dia takut. Akhirnya, Yongki memilih memantau dari agak kejauhan. Tetapi sudah berjam-jam menunggu Indria atau teman lelakinya itu tidak ada yang keluar. Melelahkan sekali, aku sampai kelaparan, batin Yongki. Yongki sungguh ingin menertawakan dirinya sendiri. Menertawakan karma yang dialaminya. Kini betapa dia mencintai Indria dan hanya membayangkan dicerai istrinya sudah sesak nafas. Aku harus makan, aku tidak boleh sakit. Siapa tahu nanti lelaki itu mau merebut Indria akan aku hajar, batin Yongki menuju ke restoran lagi. Tetapi, walau tersaji makanan yang enak-enak, dia sama sekali tidak berselera. Pikirannya masih saja tertuju pada sang istri dan penasaran dengan wajah lelaki misterius itu. Dulu Indria pernah cerita soal lelaki tampan yang mencintainya. Apakah itu dia? Tapi untuk apa mereka memesan hotel yang sama dan berdekatan? Apakah ini hanya kedok dan jika malam mereka? 1000 pikiran buruk merasuki otak Yongki, membuat dia sakit kepala dan ingin berteriak untuk meluapkan amarah dan penyesalan. Sore harinya Yongki kembali memantau. Saat itu, secara kebetulan, Indria dan teman lelakinya juga keluar dari kamar secara bersamaan. Wah, ganteng juga itu lelaki. Mungkinkah dia adalah orang yang dimaksud Indria? Itu yang paling mencintainya. Mereka keluar bersama. Mau kemana mereka? Gumam Yongki gemetar tubuhnya. Yongki secara perlahan mengikuti. Mencoba untuk hati-hati agar tidak sampai ketahuan. Yongki terus mengikuti saat Indria dan teman lelakinya naik mobil bersama. Saat ini Yongki benar-benar dirasuki cemburu yang begitu besar. Tidak, aku tidak akan membiarkan kamu direbut orang lain, Indria. Kamu istriku, selamanya kamu istriku, ucap Yongki menahan kekesalan. Yongki terus mengikuti mereka. Ternyata Indria dan teman lelakinya menuju ke sebuah pemakaman umum. Makam siapa? Batin Yongki penasaran. Indria merasa lega setelah ke makam ayah dan ibunya. Kebetulan juga Hasbi ingin berziarah ke makam ayahnya, Indria, sehingga mereka memutuskan berangkat bersama. Indria, sekarang kamu tinggal di mana setelah kepergian ayahmu? Tanya Hasbi penasaran. Aku pindah ke rumah ibuku yang dulu, kemudian pindah lagi ke rumah suami setelah menikah, jawab Indria. Terus kenapa kamu di sini sendirian? Di mana suamimu? Tanya Hasbi. Indria hanya diam saja. Apapun yang terjadi,
Dia tidak ingin mengatakan aib suaminya dan membuka celah bagi Hasbi untuk mendekatinya. Bagaimanapun juga, Indria menganggap jika Hasbi hanya sebatas anak dari sahabat ayahnya. Indria, besok aku sudah mau kembali ke Brunei. Bagaimana jika malam ini kita jalan-jalan atau nonton bioskop berdua? Tawar Hasbi penuh harap. Maaf, aku tidak bisa. Tolak Indria tak ingin melakukan hal yang sama seperti suaminya. Kenapa? Kamu takut suamimu marah ya? Bagaimana kalau sekedar makan malam saja sebagai perpisahan? Pinta Hasbi tidak menyerah. Indria berpikir hanya sekedar makan malam. Mungkin tidak apa-apa. Lagian besok pagi Hasbi juga sudah akan pergi. Malam harinya Indria menemani makan malam. Sesekali menceritakan perihal masa kecil yang Indria sudah tidak ingat lagi. Dia sama sekali tidak curiga jika Yongki sejak tadi terus memata-matainya. Indria, kamu tidak terlihat baik-baik saja. Apakah kamu sedang berkelahi dengan suamimu? Tanya Hasbi. Tidak, kami baik-baik saja kok. Aku kebetulan mau mengecek perusahaan ayahku. Sela Indria masih enggan bercerita. Indria, soal yang aku kemarin katakan itu benar adanya. Tapi ya sudahlah, ternyata kita bukan jodoh. Tapi meskipun begitu, anggap saja aku sebagai kakakmu. Kelak, jika kamu ada masalah atau butuh bantuan, kamu bisa menghubungi aku. Ucap Hasbi serius. Terima kasih, jawab Indria tersenyum senang. Banyak yang baik padanya. Hasbi, pemuda yang baik, sopan, dewasa, dan lembut. Soal ketampanan juga tidak kalah dari Yongki. Bisa saja Indria cerai dengan suaminya dan menikah dengan Hasbi. Toh, dia sama sekali belum menyerahkan kesuciannya. Tetapi entah kenapa, Indria begitu berat. Bukan karena demi mertuanya semata, tetapi ada hati yang sulit melepaskan Yongki. Mungkin karena cinta. Cinta yang datang tanpa disadari. Hanya saja untuk memaafkan juga masih terasa sakit. Kini, Indria berada di persimpangan sebuah dilema. Indria, yang penting kamu bahagia, aku juga ikut bahagia. Walau kita tidak pernah dekat dalam ingatanmu, tetapi kamu selalu ada dalam ingatanku. Ucap Hasbi. Makanan sudah aku habiskan. Kamu kalau mau pergi dulu silahkan. Aku mau ke toilet. Terima kasih atas makan malam ini. Dan semoga ibu kamu senang dengan hadiah kaligrafinya. Sela Indria mengalihkan pembicaraan. Indria tidak tahan sebab terlalu lama dekat dengan Hasbi. Juga berbahaya. Perempuan mana yang tidak akan terpikat dengan lelaki yang tampan dan penyayang? Iya Indria, terima kasih juga karena kamu sudah bersedia menemaniku makan malam. Jawab Hasbi tampak begitu hampa. Indria takut dengan tatapan Hasbi. Takut hatinya goyah. Sedangkan dia masih sah menjadi istri Yongki. Indria sengaja memperlama di toilet, mencuci tangan yang padahal sudah bersih. Setelah keluar dari toilet, Indria langsung didekati oleh seorang pelayan. Nyonya, ini milik suami Anda tertinggal di meja. Indria cukup kaget, sebab pelayan itu salah mengira dirinya istri Hasbi. Nanti saya kembalikan ke pemiliknya, jawab Indria. Hasbi kemana? Kenapa ponselnya ditinggal di sini? Apakah dia lupa? Gumam Indria. Dia sudah lama tadi di toilet. Pastinya Hasbi saat ini telah kembali ke kamar hotel. Indria agak tegang juga mengetuk pintu kamar lelaki lain. Tetapi dia tidak punya pilihan. Sebab jika tidak kasihan nanti Hasbi bingung mencari ponselnya. Assalamualaikum, dalam sekejap pintu langsung terbuka. Waalaikumsalam, jawab Hasbi lembut. Ini ponsel kamu tertinggal, ucap Indria. Wah, terima kasih. Aku baru saja mau mencarinya, ujar Hasbi. Lain kali hati-hati ya. Jangan ceroboh, saran Indria. Iya, aku memang orangnya kadang suka pelupa. Oh iya, aku mau memberikan sesuatu padamu, ucap Hasbi. Apa?
Masuk sebentar saja daripada berdiri di depan pintu, bujuk Hasbi. Indria ragu berada dalam kamar berduaan dengan lelaki lain. Hanya akan menimbulkan fitnah. Ayolah, hanya 1 menit saja. Bujuk Hasbi tersenyum ramah. Dengan ragu, Indria mulai melangkah. Kemudian Hasbi memberikan sebuah lukisan dirinya saat masih berumur 3 tahun dan waktu itu dia belum berhijab. Ini siapa? Tanya Indria, kaget. Masa lupa sama wajah kamu sendiri saat kecil? Jawab Hasbi tersenyum geli. Ini adalah lukisanku saat aku lulus SMA. Waktu itu ada tugas melukis dan entah kenapa yang terpikir dalam benakku adalah wajah mungilmu. Kau tahu karena lukisan ini aku mendapat banyak pujian dan lukisan ini mau dipajang di sekolah. Tetapi aku kekeh tidak mau dan suatu saat ingin menyerahkan padamu. Ini aku berikan padamu. Terima kasih pernah menjadi inspirasiku. Semoga kamu selalu bahagia, ucap Hasbi. Indria menerima dengan sukacita. Dia memang tidak memiliki foto kenangan masa kecil karena hilang entah kemana. Mungkin tertinggal sebab saat dia kecil, orang tuanya sering mengajak dia berpindah-pindah negara dari Indonesia ke Turki dan Brunei. Terima kasih, ucap Indria menatap fotonya sendiri dengan sukacita. Saat Indria ingin berpamitan, tiba-tiba Yongki masuk dengan tatapan murka. Kalian sedang apa di kamar berduaan? Bekik Yongki. Kami tidak. Belum sempat Indria menjelaskan, Yongki sudah menarik lengan sang istri. Keluar. Hei, bisakah kamu sopan pada perempuan? Bekik Hasbi. Siapa kau? Dia istriku. Dan kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Teriak Yongki kesal. Oh, jadi kamu suaminya Indria. Aku kira adalah lelaki baik yang bisa membahagiakannya. Ternyata adalah lelaki yang begini. Kalau begitu aku tidak akan menyerah untuk mengejar Indria, sindir Hasbi. Buk! Yongki tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia langsung menyerang Hasbi. Lelaki itu juga tidak mau kalah dan saling menyerang. Indria berteriak histeris, menyaksikan 2 orang yang saling bertarung tanpa ada yang mau mengalah.